Halo, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Tepuk tangan. Baik, sebelum kita mulai dengan pertemuan pelajaran pendidikan agama Katolik kita pada siang hari ini, saya mau tanya dulu. Masih ingatkah tidak pelajaran minggu yang lalu? Masih. Kita berbicara tentang apa? 10 perintah. Salah satu perintah 10 perintah Allah. Perintah yang keempat itu bunyinya bagaimana? Hormatilah ibu bapakmu. Tepuk tangan. Luar biasa. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pelajaran kita, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Bisa ya? Oke, Ceci. Oke, ayo semuanya berdiri. Sikap berdoa bagaimana? Teman-teman Bapak Guru berdasarkan Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. sama-sama salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya mengecek dulu teman-teman yang tidak hadir ya. Semua hadir kan tidak di sini? Hadir. Oke, baik, tepuk tangan. Baik, kalau semuanya sudah hadir, pertama-tama kita sepakat dulu. Selama Bapak Guru memberikan pelajaran tidak boleh ribut ya. Kalau mau ke belakang, minta izin dulu dengan Pak Guru. Bisa? Bisa diam selama kegiatan pembelajaran langsung? Oke, baik, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, saya minta semua berdiri dulu supaya lebih semangat. Pak Guru ada satu gerakan yang perlu kita lakukan bersama-sama. 1 kali tepuk tangan, 2 kali tepuk tangan, 3 kali tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Oke, semangat. Oke, silakan dulu. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Ulang sama-sama. Bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Baik, supaya kita lebih paham sebentar bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Dari pelajaran ini sebentar kita akan mengetahui pertama itu semangat juang, semangat kerja keras, perjuangan untuk mencapai sesuatu, maka sangat diperlukan perjuangan dalam hidup, kerja keras. Dan untuk memahami materi ini sebentar, kita akan mendengarkan suatu kisah seorang pejuang yang sukses di tanah perantauan. Namanya Julius. Namanya siapa? Julius ini dia berasal dari Ende Bali, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dia ini seorang pemuda yang berprofesi atau yang bekerja sebagai kondektur. Sebagai apa? Kondektur. Sama-sama, kondektur. Nah, bertahun-tahun dia berprofesi, dia bekerja sebagai kondektur. Muncul dalam pikirannya bahwa kelak atau nanti saya menjadi orang yang sukses. Nah, impian dan cita-citanya itu lama sekali dan selalu muncul dalam hatinya. Dia berpikir bahwa tidak hanya melalui melalui kondektur saja saya sukses, tetapi saya harus pergi merantau. Pergi merantaunya di mana? Di daerah Pasuruan, di kota Surabaya, Jawa. Ya. Terus, nah, dia kembali berpikir bahwa saya mau pergi merantau ini, tapi uang tidak ada. Uang yang dimiliki hanyalah Rp5.000. Dengan bermodalkan Rp5.000 pada tahun 1992 itu, dia pergi merantau menggunakan kapal laut. Nah, di perjalanan ia bertemu dengan seorang teman, seorang pemuda dari Ambon, namanya Yudi. Yudi ini dia bertanya, Julius, kau dari mana? Dia bilang saya dari ini. Lalu lambat laun mereka bercerita hingga mereka tiba di kota Pasuruan. Sampai di sana dia bekerja di satu pabrik. Tapi dia bekerja sebagai satpam perusahaan.
Nah, di perusahaan atau pabrik ini, dia pabrik sendal. Dia bekerja sebagai satpam. Dalam kurun waktu 5 tahun, ia bekerja di perusahaan ini. Hingga lambat daun, uang yang ditampungnya menjadi banyak. Nah, ketika dia bekerja, kejujuran, kedisiplinan, keuletannya, ketekunannya mengantarkan dia sehingga pemilik perusahaan ini memberikan kepercayaan penuh. Lalu dia beri tugas yang baru. Ya, tugas yang baru ini dia sebagai manajer dalam perusahaan sana. Hasilnya, gajinya, upahnya itu sangat besar. Dia semakin sukses. Lalu pimpinan perusahaan ini dia melihat, oh bagus, hebat sekali ini Pak Julius ini. Lalu sepenuh-penuhnya kepercayaan itu diberikan kepada Julius hingga ia menjadi pengusaha yang sukses, pengusaha yang rajin, terampil, ulet, dan lain sebagainya. Nah, bertahun-tahun dia berada di tanah perantauan dan baru ia juga mendengarkan berita bahwa orang tuanya meninggal. Dia berpikir mau pulang, tapi dia berpikir Tuhan, dia cukup berdoa saja, tapi dia tetap akan pulang ke kampung. Nah, di tanah perantauan juga dia ini mempunyai istri dan memiliki dua orang anak. Anaknya juga terampil sukses seperti ayahnya. Lalu mereka kembali ke kampung. Intinya dalam hidup ini adik-adik sekalian, dia berpikir bahwa kesuksesan apapun yang kita raih di tanah perantauan, kita jangan lupa tempat asal. Kita jangan lupa tempat asal. Baik anak-anak, sampai di situ saja ceritanya. Saya mau tanya dulu, bisa dimengerti ceritanya tadi? Bisa. Oke. Saya mau tanya, kira-kira nama dari perantau itu siapa? Julius. Pemilik perusahaan itu namanya siapa? Yudi. Nah, apakah dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh pemilik perusahaan, Julius ini menjalankannya dengan baik? Ya, dengan cara apa tadi? Dengan cara menampung uang, tepuk tangan, apalagi? Kejujuran, apalagi? Ulet. Oke. Baik anak-anak, intinya hidup ini bahwa jika kita ingin menjadi sukses, pertama itu harus kita bisa mengatur diri, menanam kepercayaan. Kepercayaan apa saja yang diberikan oleh orang kepada kita harus melaksanakannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kita pada prinsipnya kita tidak langsung menjadi orang sukses, tapi kita hidup ini mulai bangun dari bawah, dari hal-hal kecil. Contoh seperti Pak Julius tadi. Pertama dia menjadi kondektur, tidak memiliki uang banyak, tapi karena dia pergi merantau, sampai di sana dia bekerja dengan baik, disiplin, jujur, maka pemilik perusahaan memberikan dia kepercayaan hingga ia menjadi orang yang sukses. Oke. Sekarang saya mengajak adik-adik untuk mendengarkan kitab suci. Bisa ya? Bisa. Kita buka kitab suci dari kitab Ulangan. Saya membaca, kamu dengar. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Juga pada waktu itu, aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi ini yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicara perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan engkau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang menyeberang di depan bangsa lain, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang kau lihat itu. Demikianlah tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Adik-adik sekalian, itu tadi kisah tentang Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh adik-adik. Yang pertama,
Mengapa Musa tidak diperkenankan melihat atau masuk ke tanah Kanaan? Karena apa tadi? Karena Musa berpaling dari Allah. Ya. Kemudian siapa pengganti Musa yang memimpin bangsa Israel dalam teks kitab suci tadi? Pengganti Musa itu siapa? Yosua. Tepuk tangan. Baik adik-adik sekalian, kita tahu bahwa Allah menegaskan perbuatan yang besar yang telah dilakukannya di Sikem. Kemudian kepada nenek moyang bangsa Israel dan keturunannya melalui diri Terah yang memiliki anak bernama Abraham dan Nahor. Allah memilih Abraham sebagai nenek moyang bagi kaum Israel. Abraham dipilih Allah untuk menempati Kanaan sebagai tempat kediamannya serta keturunannya. Tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur, tanah yang tidak mengalami kekurangan makanan. Di sana pokoknya makanan apa segala macam. Tetapi kuncinya untuk memasuki tanah Kanaan, tanahnya yang telah disediakan oleh Tuhan untuk orang-orang Israel. Yang pertama, kita harus mematuhi, meneladani apa yang diperintahkan Kristus. Seperti yang telah diceritakan dalam kitab suci. Karena situasi dan kondisi yang dihadapi, anak cucu Yakub sebagai keturunan Abraham itu pindah ke tanah Mesir karena mengikuti Yusuf yang menjadi tokoh besar pada saat itu. Dan setelah Yusuf wafat, perubahan situasi di tanah Mesir membuat kaum Israel ditindas dan diperbudak. Kaum Israel ditindas, diperbudak oleh orang-orang Mesir. Orang Mesir ini sombong juga. Mereka menindas orang-orang kecil, yaitu orang-orang Israel. Karena Allah melihat situasi itu, maka Allah selalu menuntun, membantu sehingga orang-orang Israel itu memasuki tanah terjanji. Tanah terjanji itu adalah tanah yang tidak mengalami kekurangan makanan. Ya. Kemudian yang berikut, setelah Yusuf wafat, perubahan situasi dari tanah Mesir membuat kaum Israel ditindas dan diperbudak. Maka Allah mengutus Musa untuk membebaskan kaum Israel, dan janji Allah kepada Abraham untuk menyelamatkan keturunannya. Kemudian, sebagai tanah tempat kediaman kaum Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan, Yosua mengingatkan kembali janji serta rencana Allah bahwa tanah Kanaan sebagai tanah kediaman leluhur mereka. Di tanah Kanaan inilah sesuai janjinya Allah akan membentuk Israel sebagai suatu bangsa yang besar. Seperti yang dikisahkan dalam cerita awal tadi, Julius, meskipun di tanah perantauan dia sukses, tapi tanah asalnya, kampung halamannya dia tidak akan lupa. Begitu juga dengan orang-orang Israel. Mereka pergi merantau mencari kerja di tanah Mesir, tapi di Mesir mereka disiksa, ditindas hingga Allah menuntun mereka kembali ke tanah Kanaan, yaitu di tanah terjanji. Di tanah terjanji ini orang-orang Israel jaya sudah, makmur, tidak mengalami kekurangan makanan, mereka tidak lagi ditindas, mereka tidak diperlakukan tidak adil, tetapi betul-betul mereka dekat dengan Tuhan, dan Allah atau Tuhan selalu menyertai orang-orang Israel. Oke, stop sekali. Baik, anak-anak, setelah kita mendengarkan dan mendalami pesan kitab suci, saya mengajak dan meminta kita untuk membentuk 3 kelompok. Kelompok 1, Enca dan kawan-kawan. Kelompok 2, Julio dan kawan-kawan. Kelompok 3, Kevin dan kawan-kawan. Pekerjaan tugasnya itu, kamu cukup menebalkan gambar yang telah tersedia ya. Ya, bisa? Oke, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo duduk melingkar. Bisa? Melingkar. Satu orang seperti ini. Ada pensil ya. Ini pensil kamu biar kamu kasih warna-warni itu apa itu gambar ya. Sudah? Ayo duduk melingkar seperti kelompok 2 ini.
Sudah? Menebal. Ya, kasih tebal. Tugas sudah selesai? Sekarang saya minta kelompok 1, silakan maju, presentasikan dengan teman-teman. Lihat kelompok 2 dan 3, ini hasil proyek yang telah dikerjakan oleh kelompok 1. Mereka melukis, menebalkan kembali gambar Musa dan Yosua. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, ayo berikan kepada guru itu. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Silakan. Oi, bagus, luar biasa. Dari kelompok 2 juga mereka sudah menebalkan kembali gambar yang dari tokoh Musa dan Yosua. Tepuk tangan untuk mereka ini. Oke, kelompok 3. Dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Dari kelompok 3 juga, wih, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kembali ke belakang. Baik, adik-adik sekalian, setelah kalian mengerjakan dan menghasilkan proyek, ini menandakan bahwa adik-adik ini sudah luar biasa, sudah bisa berkreasi ya, kreatif. Pada prinsipnya, setiap orang memiliki cita-cita dan harapan. Dan untuk meraih cita-cita dan harapan itu harus menyiapkan diri sepenuhnya, yaitu dengan cara belajar kerja keras, kemudian dengan berbekal ilmu pengetahuan dan harus menyiapkan diri sepenuhnya. Kemudian kita harus mempersiapkan diri demi meraih cita-cita. Kita dapat membekali diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, kekuatan, dan mental. Kita juga perlu yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kita. Hal itu dipesankan dalam usaha dan perjuangan kita. Dalam perjuangan ini bukan berarti kita hanya mengandalkan kekuatan manusia kita, tapi kita juga perlu campur tangan Tuhan, yaitu lewat doa kepada Tuhan. Baik, teman-teman, setelah saya mengecek pekerjaan dan tugas dari masing-masing kelompok, kelompok 1 ini mendapat nilai 99. Tepuk tangan. Luar biasa. Kelompok 2 juga mendapat nilai 95. Tepuk tangan. Kelompok 3 mendapat nilai 96. Luar biasa, tepuk tangan. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita mendengar pelajaran ini, apakah menyenangkan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Apakah ada yang sulit? Tidak. Apa pesan dari pelajaran kita pada siang hari ini? Pentingnya berjuang dalam hidup. Kita ini punya cita-cita. Baik anak-anak, kalau di awal pembelajaran tadi kita memulainya dengan doa, maka tutupnya kita tutup dengan doa. Saya minta dan untuk pimpin kita dalam doa. Ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Yuk. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang.